Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini hari Senin 29 Maret 2021. Anak-anak, seperti biasa, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Masih kita akan belajar pada buku tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Anak-anak, silakan kalian buka buku paket halaman 116 dan 117 pembelajaran 1 dan halaman 127 pembelajaran 2. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Anak-anak, manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Anak-anak, saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Nah, anak-anak, kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Sekarang mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita makin berarti. Anak-anak, sore hari Dayu dan Lani berkumpul di rumah. Ulang, sore hari Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Nah, anak-anak, saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Anak-anak, kita lanjutkan. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Anak-anak, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Anak-anak, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar
informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jenjang sosial. Ibu ulang, manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Anak-anak, jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Di setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Anak-anak, di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Anak-anak, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Anak-anak, kita lanjutkan. Alat komunikasi tradisional dan modern. Anak-anak, manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegram dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang telah mengalami pembaharuan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Kita lanjutkan nanti lewat video call dan lewat pesan suara. Nah, anak-anak, Ibu kira sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.